Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Faekwatul Ulaya dari S1 Farmasi 4B akan menjelaskan tentang Medication Therapy Management. Definisi dari Medication Therapy Management sendiri yaitu merupakan layanan yang dijelaskan untuk upaya memberdayakan pasien untuk berperan aktif dalam mengelola pengobatan mereka. Berikut merupakan 5 MTM dalam praktek farmasi. Yang pertama yaitu Medication Therapy Review atau yang disebut dengan MTR. Yang kedua yaitu Personal Medication Record atau yang disebut dengan PMR. Yang ketiga yaitu Medication Related Action Plan atau yang disebut dengan MAP. Yang keempat yaitu Intervensi dan Rujukan. Yang kelima yaitu Dokumentasi dan Follow up. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari 5 elemen MTM dalam praktek farmasi. Yang pertama yaitu Medication Therapy Review atau yang disebut dengan MTR. MTR sendiri merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi spesifik pasien, menilai terapi obat untuk mengidentifikasi masalah terkait pengobatan, mengembangkan daftar prioritas masalah, dan membuat rencana untuk mengatasinya. Yang kedua yaitu Personal Medication Record atau yang disebut dengan PMR. PMR merupakan catatan komprehensif mengenai pengobatan pasien, baik itu pengobatan resep, pengobatan non-resep, produk herbal, dan suplemen makanan. Umumnya PMR dicatat secara elektronik tapi dapat juga dicatat secara manual. Informasi dari PMR untuk membantu pasien dalam melakukan manajemen terapi pengobatan sendiri. PMR berisikan info mengenai yang pertama yaitu nama pasien, yang kedua umur pasien, selanjutnya yaitu nomor telepon pasien, informasi kontak emergensi, apoteker, alergi, permasalahan pengobatan lainnya, pertanyaan potensial dari pasien untuk menanyakan tentang penyakit mereka, data terakhir terupdate, data terakhir review dari apoteker, tanda tangan pasien, dan tanda tangan penyedia healthcare, dan catatan dokumen abadi dan harus diperbarui setiap kali pasien. Yang pertama yaitu menerima obat baru, yang kedua memiliki obat yang dihentikan, yang ketiga yaitu memiliki perubahan instruksi, yang keempat mulai menggunakan resep baru atau obat-obatan tanpa resep, produk herbal atau suplemen makanan, atau memiliki perubahan lain ke regimen obat. Yang ketiga yaitu Medication Related Action Plan atau yang disebut dengan MAP. MAP merupakan dokumen pasien yang berisi daftar tindakan yang harus digunakan pasien dalam melacak kemajuan untuk pengelolaan diri sendiri. MAP digunakan oleh pasien berisikan informasi tentang nama pasien, nama dokter dan nomor telepon, nama apoteker dan nomor telepon, tanggal dibuatnya MAP, langkah yang dapat dilakukan oleh pasien, catatan untuk pasien, dan yang terakhir yaitu informasi perjanjian untuk pemantauan dengan apoteker bila memungkinkan. Yang keempat yaitu intervensi dan rujukan. Petugas farmasi memberikan layanan konsultatif dan melakukan intervensi untuk mengenai masalah terkait pengobatan. Bila perlu, apoteker merujuk pasien tersebut ke dokter atau layanan profesional kesehatan lainnya. Berikut merupakan contoh keadaan yang mungkin memerlukan rujukan antara lain. Yang pertama yaitu seorang pasien mungkin menunjukkan potensi masalah yang ditemukan selama MTR yang mungkin memerlukan rujukan untuk evaluasi dan diagnosis. Yang kedua yaitu seorang pasien mungkin memerlukan pendidikan manajemen penyakit untuk membantunya mengatasi penyakit kronis seperti diabetes. Yang ketiga yaitu seorang pasien mungkin memerlukan pemantauan beresiko tinggi obat-obatan, misalnya warfarin, fenitin, dan methotrexate. Yang terakhir dari 5 elemen MTM yaitu dokumentasi dan follow up. Pelayanan MTM didokumentasikan secara rutin dan di follow up bahwa visit pasien merupakan dasar bagi pengobatan yang dibutuhkan pasien. Dokumentasi layanan MTM bertujuan untuk yang pertama memfasilitasi komunikasi antara apoteker dan profesional kesehatan lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan pengobatan pasien. Yang ketiga yaitu meningkatkan kelanjutan pengobatan pasien. Yang keempat yaitu memastikan kepatuhan pasien terhadap aturan untuk pemeliharaan berkala terhadap catatan pasien. Yang kelima yaitu melindungi terhadap tanggung jawab profesional pasien.
Dokumen MTM termasuk membuat dan memelihara data spesifik pasien yang berisi yaitu data subjektif, data objektif, assessment, dan plan atau yang disebut dengan SOAP. Follow up ketika pengaturan perawatan pasien berubah, maka apoteker berkoordinasi dengan apoteker lain. Dalam perawatan baru untuk pasien, apoteker awal yang menyediakan layanan MTM harus berpartisipasi secara kooperatif dengan apoteker lain untuk berkoordinasi dalam pengobatan pasien, termasuk pengalian obat yang relevan dan informasi terkait kesehatan lainnya. Sekian materi dari saya, Medication Therapy Management. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.